Bayangkan seorang Batman yang berbeda. Bukan lahir dari kekayaan, bukan miliarder, bukan playboy. Hanya pria biasa, berusia 24 tahun, yang tumbuh di jalanan Gotham. Dia kehilangan ayahnya dalam tragedi dan bersumpah melindungi kotanya. Dengan satu-satunya hal yang dimilikinya, dirinya sendiri. Tanpa uang, tanpa privilege, hanya otak, tubuh, dan tekad yang tak bisa dipatahkan. Inilah Absolute Batman. Batman dari dunia yang dimulai dari nol. Edisi ini dimulai dengan Bruce muda yang melihat plakat kelelawar di kebun binatang Gotham City. Saat itu, ia sedang dalam karya wisata kelas bersama gurunya. Gurunya berkata, "Bruce, akan ada banyak waktu untuk kelelawar nanti. Ayo, kita mulai dari sini." Lalu, kita mendapat narasi saat seorang pria mengendarai sepeda motor memasuki Gotham. Narasinya menyapa kota itu seperti sahabat lama. Sudah lama. Jadi siapa dirimu sekarang, Gotham? Siapa dirimu saat aku pergi? Kamu lebih cantik, lebih tinggi, lebih cerah. Tapi jauh di lubuk hatimu, sesuatu telah berubah. Pengendara motor itu berhenti dan parkir di depan Gotham Daily. Saat dia melepas helm, dia berkata, "Nama saya Alfred Pennyworth, dan saya di sini untuk melakukan beberapa hal buruk." Alfred masuk ke dalam Daily dan berbincang dengan penjaga toko teman lamanya. Dia diberi persediaan teh favoritnya, lalu menggunakan pemindai retina untuk membuka ruang rahasia di belakang toko. Di sana terdapat senjata, komputer, bahkan tempat tidur. Ini adalah salah satu tempat persembunyian Alfred di Gotham. Di ruang itu, Alfred mencoba menelepon putrinya, Julia, tapi ia tidak menjawab. Alfred meninggalkan pesan suara, mengatakan bahwa dia telah kembali ke Gotham dan ingin bertemu. Lalu, Alfred mengakses komputernya dan mulai bekerja. Dari sini kita tahu bahwa Alfred adalah semacam pemburu bayaran. Ia berbicara dengan seseorang melalui komunikasi terenkripsi. Orang itu memberitahu bahwa dalam 3 bulan terakhir, geng bernama Party Animals telah menebar kekacauan. Membantai warga secara acak, meningkatkan angka pembunuhan hingga 700%. Tempat penitipan anak dibakar. Mereka bahkan menari di luar saat 32 orang terbakar hidup-hidup. Alfred mengeluh karena ditarik keluar dari Singapura saat ia hampir mencapai targetnya. Tapi, perintah jelas. Tugasnya adalah pengawasan ketat. Jangan terlibat. Hanya kumpulkan informasi. Oh, dan satu hal lagi, ada pemain lain di kota. Mereka tak yakin siapa, tapi dia juga memburu Party Animals. Jika terlalu dekat, Alfred diberi izin untuk melawannya. Dan target itu adalah Batman. Alfred menutup komunikasi dan bersiap keluar. Tapi ia mendapati motornya dicuri. "Gotham, aku benci kota ini," katanya frustrasi. Kita lalu dibawa ke sasana milik Waylon Jones, alias Killer Croc, di mana kita melihat seseorang sedang meninju karung tinju. Sebelum orang lain berkata, "Kurasa giliranku," pria itu berbalik dan berkata, "Oh hey Bruce, maaf aku hanya menghangatkanmu. Hari besar malam ini harus masuk ke ruang kepala. Di luar sana brutal, kau tahu?" Bruce menjawab, "Jangan khawatir, cinta ada di udara. Sekarang pergilah." Dia mulai memukul karung tinju lagi saat semua orang di sasana menonton berkata, "Sialan." Sementara Bruce membayangkan pertama kali dia pergi ke kebun binatang, momen yang kita lihat di halaman pertama komik. Kita melihatnya berbicara dengan gurunya sambil melihat singa. Ternyata gurunya itu adalah ayahnya Bruce, dan terlihat ada penembakan hari itu di kebun binatang. Dan saat Bruce mengingat momen tersebut, dia meninju karung tinju dengan sangat keras hingga meledak. Ketika Killer Croc kemudian berkata, "Serius?" Lalu Bruce berkata, "Maaf." Killer Croc membalas, "Jadi, mari kita buat 90 untuk karung dan 30 untuk pasir." Bruce bertanya, apakah dia benar-benar akan melakukannya? Waylon mengatakan bahwa dia sedang mempersiapkan lisensi hewan peliharaan eksotis dari seseorang bernama Ozzy alias Penguin. Bruce berkata, "Ozzy bisa ditangkap kapan saja?" Waylon kemudian bertanya kepada Bruce apakah dia akan datang ke poker, karena mereka belum melihatnya dalam beberapa bulan terakhir dan semuanya akan datang di minggu ini. Eddie, Harvey, Ozzy, dan kami bahkan mencoba untuk mendapatkan Selina. Tetapi Bruce berkata, dia tidak bisa datang sekarang. Dan menariknya di sini Bruce berteman dengan semua orang, yang biasanya adalah musuhnya. Kita bahkan perlihatkan foto mereka semua bersama ketika mereka masih anak-anak, yang menandakan mereka tumbuh bersama dan masih berteman baik di masa dewasa mereka. Jadi ya, alam semesta ini sangat berbeda, lalu adegan berpindah ke kapal pesiar mewah. Kita diperkenalkan pada pemimpin Party Animals, geng penjahat yang mana Alfred telah dikirim ke Gotham untuk menghentikan dan mengawasi mereka. Dan kita melihat pemimpin mereka yang gila, sangat gila. Dia mengoleksi wajah-wajah para pemimpin geng yang telah dia bunuh. Seperti yang terlihat di sini, mereka dijadikan sebagai barang museum dan dia menggunakannya untuk mengintimidasi pemimpin geng lain yang bekerja dengannya, sebelum akhirnya menghabisi mereka dan mengambil wajahnya. Kemudian di lain tempat, kita melihat alasan Bruce tidak bisa datang ke poker bersama teman-temannya, karena ini sudah waktunya dia untuk bersiap sebagai Batman.
Kita melihatnya mengenakan topengnya serta jubahnya yang berkibar tertiup angin. Dan saat dia bersiap, kita melihat laporan berita yang mengatakan pertanyaannya adalah siapa monster-monster ini, siapa para party animals ini, ada yang bilang mereka anak-anak yang menjadi gila. Lalu kita melihat bahwa party animals baru saja membacok orang dengan parang, mereka kemudian berkata, malam ini Wali Kota Jim Gordon mengadakan pertemuan darurat di Balai Kota untuk membahas apa yang harus dilakukan pemerintah tentang teror dari party animals. Dan ya, segalanya berbeda. Jim Gordon bukan lagi seorang letnan atau komisaris. Dia sekarang adalah wali kota Gotham. Dan dia berbicara kepada orang-orang tentang bagaimana mereka harus menangani party animals ini. Tetapi, penduduk kota tidak peduli dengan apa yang dikatakan Jim, karena warga sipil di Gotham kesal pada polisi. Karena begitu banyak orang masih sekarat di jalanan. Bahkan seorang pria berteriak pada polisi, Anda tidak bisa melakukan apapun sekarang. Tapi, party animals datang mengacaukan pertemuan tersebut dengan salah satu dari mereka mengarahkan pistol ke Jim dan berkata, "Hai Jimmy. Selamat tinggal Jimmy." Dia kemudian melepaskan tembakan ke Gordon. Barbara kemudian datang ke ayahnya dan terlihat dia adalah seorang deputi. Dia langsung meraih tangan ayahnya itu, tetapi Jim hanya berkata, "Barbara, keluarkan semua orang dari sini, sekarang." Salah satu dari party animals kemudian berkata, "Ada yang ingin mengemis, menceritakan tentang anak-anakmu. Nenekmu yang sakit, kami suka itu." Tidak. Baiklah, kalau begitu hancurkan mereka. Tetapi, sebelum mereka membuat kekacauan yang lebih parah, mereka ditarik keluar dari pintu masuk oleh sesuatu yang seperti kaki laba-laba atau semacamnya. Polisi yang melihat dari dalam berkata, "Apa-apaan itu tadi?" Dan saat pintu dibanting, Barbara mengatakan bahwa mereka harus pergi dan segera mengamankan area tersebut. Batman kemudian melihat dari celah pintu dan berkata, "Apapun yang kamu dengar, jangan buka pintu ini." Tidak jauh dari sana, dari salah satu atap bangunan Alfred mengawasi mereka, sambil bersiap dengan senapan di tangannya. Dari alat komunikasi yang dia bawa seseorang bertanya mengenai laporan korban jiwa di sana, dan Alfred mengatakan tidak ada, tapi dia atau Batman baru saja tiba. Orang itu lalu mengatakan kepada Alfred, jika dia mengganggu pekerjaanmu, kamu boleh bertindak. Di luar balai kota, para party animals bangun dan mengatakan apa yang terjadi. Dan saat mereka melihat ke atas, mereka melihat kelelawar humanoid raksasa bergantung terbalik di depan balai kota. Mereka langsung menembakinya, tetapi seperti yang kita tahu, dia adalah Batman. Dia menjatuhkan bom asap ke arah mereka, membutakan mereka sementara. Saat itu juga dia melompat ke bawah dengan jubahnya yang gagah dan kekar. Baginya ini adalah daging yang lezat. Begitu Batman mendarat, dia mulai mencambuk mereka dengan jubahnya. Tidak seperti jubah biasanya yang tidak berguna, jubahnya ini berfungsi sebagai senjata, mirip seperti simbiot atau lengan Dr. Octopus di Marvel. Jubah ini dia gunakan untuk mencengkeram dan melempar mereka. Batman menghajar para party animals dengan sangat brutal, bahkan tanpa kesusahan sedikit pun. Alfred yang melihat itu cukup terkejut dan berkata, "Wah, lihat saja nanti. Siapapun kamu berbakat, aku akui itu." Kemudian, seseorang yang kita anggap saja bosnya Alfred bertanya kepadanya melalui alat komunikasi, apakah dia mengganggu pekerjaanmu, Pennyworth? Tapi Alfred hanya mengatakan bahwa dia masih mengumpulkan informasi. Dia sepertinya lebih tertarik dengan Batman. Alfred lalu berkata, "Baiklah pria besar, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Kau cepat, stabil, yang terpenting adalah fokus, ini yang kau tunggu bukan? Kau sudah berlatih seni bela diri campuran kau sendiri, namun di balik itu semua, kau adalah penyerang. Brutal, namun cepat. Kau sedang melakukan pertunjukan. Kaki diinjak sampai semua orang mendengar bunyi retakannya. Tangan dipatahkan di atas lututmu. Kau mengirim pesan bahwa kau menikmatinya juga. Dan kerja pisaunya, astaga. Jika kau meleset sedikit saja dari arteri, tidak ada korban jiwa sama sekali. Tidak satu pun. Jadi, seorang idealis, sialan. Kita melihat Batman mengacak-acak party animals dengan mudah. Batman bahkan menarik kedua telinganya yang berfungsi sebagai pisau dan batarang. Saat ini dia telah menghabisi sekitar 20 anggota party animals. Dia masih berdiri di tengah tangga. Tetapi, ada satu lagi anggota party animals berkata, "Bergerak." Dan ini adalah Andre si raksasa dari kelompok yang memegang pisau daging sambil berkata kepada Batman, "Tangan ini telah membunuh lebih banyak orang daripada yang bisa kau hitung. Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan. Minggirlah dari jalanku." Tapi Batman hanya mengambil pegangan dari sabuk utilitasnya, lalu menjepitnya ke simbol kelelawar di dadanya dan merobeknya, memperlihatkan bahwa simbol kelelawarnya juga adalah senjata. Sepertinya semua yang dia bawa adalah senjata. Si raksasa itu lalu bersiap menyerang, dan dengan satu ayunan dari Batman, itu langsung memutuskan tangannya. Batman lalu berkata, "Aku dengar, terkadang mereka bisa memasangnya kembali, ada rumah sakit 3 blok di selatan dari sini, atau mungkin di timur, rasanya seperti aku tiba-tiba lupa. Tapi aku akan berlari." Dia melihat ke yang lainnya dan berkata, "Tersisa kalian, aku akan memberimu satu kesempatan untuk minggir dari jalanku." Saat dia membungkuk, paku mulai menonjol dari punggungnya. Di sini, dia benar-benar terlihat seperti iblis kelelawar dengan paku dan kapak. Peperangan Batman ini
ini cukup mengerikan. Saat Alfred menonton, dia berkata, "Bagus sekali, tetapi jika kau seorang ahli taktik sejati, kau akan memasang jebakan untuk mereka yang melarikan diri." Saat Batman meledakkan bom untuk mencegah mereka kabur, Bos Pennyworth kemudian bertanya, "Apa yang terjadi di sana? Tidak terlihat di satelit? Itu tidak masuk akal. Siapapun orang itu, kau harus menyelesaikannya. Ganti." Alfred berkata, "Ganti?" Dia lalu turun untuk menghadapi Batman. Alfred langsung menodongkan pistol ke kepalanya sambil mengatakan, "Ini suara senapan otomatis diisi 34. Nak, hanya ada 3 di dunia. Ini bisa meledakkan otakmu di seluruh trotoar, bahkan sebelum kau berkedip." Tetapi, sebelum Alfred bisa berkedip, Batman menendangnya tepat di dada, merebut pistol dari tangannya dengan sangat cepat, dan berkata, kedengarannya berbahaya, sebelum akhirnya dia menghilang. Kita lalu dibawa ke hari berikutnya, di mana kita mengetahui bahwa Bruce adalah seorang pekerja konstruksi. Ya, bukan lagi playboy atau miliarder, dia hanya seorang pria biasa berusia 24 tahun dari Gotham. Saat Alfred terus bercerita, dia mengatakan bahwa pada hari berikutnya semua orang membicarakannya. Siapa Batman itu sebenarnya? Siapakah kau sebenarnya, Bruce Wayne? Kau menyembunyikan jejakmu dengan baik, tapi itu mudah ketika kau bukan siapa-siapa, hanya seorang pria biasa berusia 24 tahun. Ibumu adalah seorang pekerja sosial, ayahmu seorang guru. Kau tumbuh di gang kejahatan, memiliki teman-teman yang hebat, dan kelompok yang erat. Kau cerdas, berprestasi di sekolah, orang tuamu telah mengujimu, dan kau mendapat skor mendekati tingkat jenius. Kemudian, di kelas 5, kau memenangkan kompetisi teknik siswa dengan menciptakan jembatan lipat yang dapat digunakan untuk membawa bantuan ke lokasi yang terkena musibah dahsyat akibat perang dan bencana alam. Desainnya seperti origami berdasarkan anatomi sayap kelelawar. Dari sini kita tahu alasan dibalik jubahnya yang bisa bergerak dan tampak hidup. Hadiahnya adalah piala dan perjalanan untuk seluruh kelasmu ke kebun binatang Gotham. Disitulah semuanya dimulai. Kita tahu bahwa pada hari itu, di kebun binatang, terjadi penembakan, sebuah tragedi di mana ayah Bruce terbunuh. Saat itu, kita melihat ayahnya menyelamatkan Bruce dan mengunci seluruh teman kelasnya di kandang kelelawar. Alfred terus bercerita, setelah itu, kau kehilangan dirimu sendiri untuk sementara waktu. Terlihat Bruce ditangkap polisi. Dia melampiaskan amarah pada dunia, tetapi kemudian kau menemukan dirimu kembali. Ada sesuatu yang menginspirasimu. Dan tentu saja, itu adalah kelelawar yang terlihat berdiri. Kau kembali ke sekolah dan mendapatkan beasiswa ke universitas terbaik di negara bagian. Tetapi ketika kau berada di sana, kau terluka di minggu pertama karena robekan jaringan lunak. Aku sudah melihat röntgennya, kata Alfred, dan aku pernah memimpin orang-orang yang berpura-pura cedera untuk melarikan diri dari tugas. Aku pikir itulah yang kau lakukan. Tetapi kenapa? Kau cukup hebat untuk menjadi bintang, bahkan pemain profesional. Karena ternyata, kau menyimpan tubuhmu untuk semalam, for all of this, apapun yang telah kau bangun. Kau mempelajari mekanika terapan, kimia, psikologi kriminal, teori militer, sejarah, hingga budaya sosial. Semua hal yang perlu dipersiapkan. Dan kemudian kau pulang. Kau mengatur di Gotham dan bekerja di jaringan listrik, kemudian di departemen air, berikutnya sanitasi. Bruce di sini menjadi pekerja konstruksi, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Contohnya seperti tangga yang dia ledakan sebelumnya. Pada dasarnya, Alfred terus mencari tahu dan memberitahu kita bahwa setelah ayahnya meninggal, Bruce melakukan apa yang akan dilakukan Batman dari alam semesta manapun. Mengasah pikiran dan tubuhnya untuk menjadi senjata hidup demi melindungi Gotham miliknya. Tetapi, di alam semesta ini, Bruce harus bekerja lebih keras, karena dia tidak memiliki keuntungan finansial, sesuatu yang dimiliki Bruce Wayne yang kita kenal. Di sini, semuanya benar-benar dimulai dari nol. Memang, dia tidak memiliki semua privilege yang dimiliki Batman Prime Earth. Tetapi, ada satu perbedaan besar. Salah satu orang tua Bruce masih hidup. Ibu Bruce terlihat menunggu di teras apartemennya dan berkata, "Serius? Membuat ibumu yang malang menunggumu 1 jam di jalanan Gotham yang dingin dan keras." Bruce lalu meminta maaf dengan mengatakan, "Maaf Bu, aku tadi mampir sebentar ke kebun binatang." Ibunya menjawab, "Dimaafkan, karena jelas Bruce mampir untuk mengenang ayahnya." Sementara itu, kita melihat Alfred diam-diam melacak dan memata-matainya. Tak lama kemudian, Alfred menerima pesan dari putrinya, Julia, yang mengatakan, "Jangan pernah menghubungiku lagi." Alfred lalu bergumam pada dirinya sendiri, "Aku bisa membunuhmu di depannya, itu mudah. Itu yang seharusnya aku lakukan. Tapi, kau masih anak-anak." Saat Bruce masuk ke apartemen bersama ibunya, aku harus mengatakan, senang. Rasanya melihat Bruce dengan setidaknya satu orang tua yang masih hidup, terutama jika kau seorang penggemar Batman. Malam berikutnya, kita melihat Bruce di Batcave-nya. Bukan gua bawah tanah megah seperti yang kita kenal, melainkan hanya lantai atas dari sebuah gedung kosong milik perusahaan fiktif bernama Hollow Investments. Begitu Bruce mengetahui bangunan itu tidak terpakai, ia pun mulai mengubah salah satu lantainya menjadi markas rahasia. Tapi ingat, Alfred masih melacaknya. Saat ia menodongkan pistol ke arah Batman, Bruce melakukan hal yang sama persis, hanya saja dengan senapan yang sebelumnya ia ambil dari Alfred. Alfred berkata, "Berikan aku pistolnya, Nak, kau bukanlah pembunuh." Namun, Batman menembak tepat ke arah kepalanya. Alfred terjatuh, sementara Batman pergi membawa motor milik Alfred dan melompat keluar dari gedung tinggi Gotham.
narasi Alfred berbunyi, dan kemudian semuanya terjadi begitu cepat. Pertama, aku menyadari bahwa dia memodifikasi senapan kesayanganku, membuatnya tidak lagi mematikan, merusaknya. Dengan begitu, Alfred berpikir dalam hati. Dia merusak senjataku, mencuri motorku, lalu mengendarainya keluar dari jendela gedung, di mana dia akan mendarat, dan untuk pertama kalinya, Alfred merasa Gotham mungkin tidak seburuk itu akhir-akhir ini. Karena jelas, ia mulai menyukai tantangan yang diberikan oleh Batman. Dalam epilog, Alfred berjanji kepada bosnya bahwa ia akan menangkap Batman jika dia ikut campur lagi. Lalu kita beralih ke adegan lain, dua pilot helikopter menjemput salah satu dari 30 orang terkaya di dunia, seorang pria dengan nama samaran Jack Arthur. Salah satu pilot bergumam, kupikir dia ingin menjadi sahabatku yang kaya dan dermawan. Pilot lainnya langsung menegur, jangan bercanda, kenapa? Tanyanya, pilot itu menjawab pelan, kau tidak dengar, orang itu tidak pernah tertawa pada apapun. Itulah kenapa mereka memanggilnya Joker. Dan disitulah kita melihat Joker dari dunia ini akhirnya muncul, naik ke helikopter dengan wajah dingin yang penuh misteri. Dengan itu, Absolute Batman issue 1 berakhir, menutup cerita dengan satu janji, bahwa di dunia tanpa kemewahan, Batman tetap ada. Dan musuh abadinya, Joker, juga selalu menunggu di balik bayangan.